a bushel, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hai teman-teman, sebelum ibadah kita gosok gigi dan mandi dulu ya. Halo teman-teman, waktu ibadah kita harus memakai baju yang rapi dan sopan. Teman-teman, sebelum beribadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, kalau saat ibadah jangan main game dan main yang lain. Waktu ibadah jangan mengobrol dan menonton yang lain. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, saat beribadah tidak boleh hanya tidur-tiduran, harus sikap yang sopan. Teman-teman, kalau sudah kemudian kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, yuk kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, halo Kak Im Tongkit. Bagaimana kabarnya kalian? Sungguh Lause senang sekali bertemu dengan kalian. Yuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur,
Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Ya adik-adik, kita satukan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan napas kehidupan pada kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu kebutuhan kami yang senantiasa Tuhan penuhi. Kami bersyukur punya Allah yang begitu berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Kami saat ini hendak beribadah, kiranya Tuhan tolong agar kami belajar untuk menghormati Tuhan. Kami mau menyanyi bagi Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian bersuka cita, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita. Cuit, 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 cuit. Pam, 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 pam. Yuk kita nyanyi. Berdiri semuanya ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 hey, ya, 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 hey, ya, 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 hey, ya, 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 ya. Kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oke adik-adik. Gimana? Udah merasa bersuka cita? Nah, kita akan nyanyikan satu pujian adik-adik. Kalau kita mungkin lagi bersuka cita, kita bisa mudahnya tersenyum. Tetapi adik-adik, kita mau belajar juga dalam segala keadaan, suka maupun duka, kita tetap tersenyum. Ada satu pujian, dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Dalam suka duka ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ya. Nah adik-adik, kita ganti lagu kata diejeknya dengan diolok ya, diolok, dihina ya. Tetap tersenyum karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Nyanyiin lagi yuk lagu ini. Dalam suka duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok, dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok, dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Oke adik-adik, kalau kita merasa bersuka cita, nah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, nah kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan.
Adik-adik yang di rumah sudah siap celengannya, silakan nanti adik-adik masuk ke dalam celengan atau adik-adik boleh transfer atau men-scan QR code. Kita mendukung pelayanan Tuhan melalui persembahan. Selain persembahan berupa materi atau uang, kita juga mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Adik-adik boleh duduk menyanyikan lagu ini ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami, dan kami juga bersyukur Tuhan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk mendukung pelayanan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan persembahan ini, biarlah persembahan ini juga boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, good morning Kak Intong Kids. Senang rasanya Losovera bisa berada di sini untuk cerita kepada adik-adik yang di rumah. Sebelum kalian mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan kalian, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah memuji Engkau. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami bisa mendengar dengan baik. Tolong kami juga supaya kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan. Tuhan tolong juga Losovera yang akan bercerita supaya Losovera dapat mengeluarkan kata-kata yang sederhana sehingga kami bisa mengerti dan kami melakukannya. Tolong kami Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kalian pernah dengar cerita bawang merah dan bawang putih? Siapa ya mereka? Bawang putih itu dan bawang merah itu saudara tiri. Mereka mempunyai sifat yang berbeda. Kalau bawang putih sangat rajin dan melakukan apa yang diperintahkan oleh ibu tirinya. Sedangkan kalau bawang merah, dia mempunyai sifat yang kurang baik. Dia suka marah-marah, marahin bawang putih pastinya. Bawang merah juga sering menghasut, memfitnah bawang putih kalau dia lalai mengerjakan tugas. Sampai-sampai bawang putih sering tuh adik-adik dihukum sama ibu tirinya. Nah, di dalam Alkitab adik-adik ada kisah yang seperti yang dialami oleh bawang putih. Kalian dengarkan ceritanya ya. Minggu kemarin kita sudah dengar Paulus
yang mengikuti ibadah upacara pentahiran. Nah, setelah hampir 7 hari, ada beberapa orang Yahudi dari Asia melihat Paulus bersama dengan Trofimus. Siapa itu Trofimus? Trofimus itu adalah rekan sekerjanya Paulus dari Efesus. Berarti Trofimus ini bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Dan aturannya kalau orang yang bukan Yahudi, dia tidak boleh masuk ke bait Allah. Karena apa? Karena dianggap mencemari bait Allah. Orang-orang tadi yang dari Asia itu mengira Paulus membawa Trofimus masuk ke bait Allah, adik-adik. Jadi ketika melihat Paulus ada di bait Allah, mereka berteriak, "Orang Israel! Orang ini orang yang mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita. Telah menentang hukum Taurat dan menentang tempat ini. Sekarang dia juga membawa orang Yunani untuk masuk ke bait Allah. Itu kan menajiskan bait Allah." Wah, adik-adik mendengar kisah itu, mendengar hasutan dari orang Asia tadi, kota menjadi gempar. Banyak rakyat datang berkumpul, berkerumun. Terus apa yang dilakukan? Mereka menangkap Paulus, menyeret Paulus keluar dari bait Allah. Kemudian pintu bait Allah ditutup. Mereka berencana untuk membunuh Paulus. Berita ini membuat gempar Yerusalem. Kemudian kepala pasukan mendengar kejadian itu, adik-adik. Bersama prajurit dan perwira, dia langsung datang ke tempat kejadian. Pada saat kepala pasukan dan perwira datang, orang-orang yang tadi lagi menangkap Paulus berhenti memukuli Paulus. Karena pada saat dia datang, dia lagi dipukuli Paulusnya. Dia langsung berhenti memukuli Paulus. Kemudian apa yang dilakukan oleh kepala pasukan, adik-adik? Mereka mendekati Paulus, menangkap dan menyuruh mengikat Paulus dengan rantai. Sebagian orang berkata begini pada saat ditanya oleh perwira. Kepala perwira ditanyain. Tapi sebagian orang berkata begini. Ada juga yang berkata begitu. Wah, beda-beda informasinya. Tidak ada yang bisa dipercaya. Nah, jadi kepala perwira tidak bisa tahu kejadian yang sebenarnya, adik-adik. Jadi mereka Paulus dibawa ke markas. Ketika Paulus dibawa dan baru sampai tangga, wah banyak orang yang mengamuk. Sampai-sampai Paulus harus digotong oleh segerombolan orang untuk mengikuti dia. Banyak orang yang bilang kepada orang sekitar situ, bunuh dia. Wah, sesampainya di markas, Paulus meminta izin untuk berbicara kepada kepala pasukan. Paulus berkata, bolehkah aku berbicara dengan Tuan? Kepala pasukan itu berkata, kamu bisa bahasa Yunani? Oh, kalau begitu kamu ini bukan orang Mesir yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata di padang gurun ya? Mendengar perkataan kepala pasukan ini, Paulus berkata, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya diperbolehkan untuk berbicara dengan orang banyak itu. Nah, mendengar kepala pasukan, mendengar perkataan Paulus, pembicaraan Paulus, kepala pasukan mengizinkan Paulus untuk berbicara kepada orang banyak. Jadi Paulus berdiri di tangga, kemudian menenangkan orang banyak yang tadi menyuruh membunuh Paulus gitu ya. Setelah kembali tenang, Paulus mulai berbicara. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kita dengar
minggu depan. Ya. Nah, jadi adik-adik, kisah Paulus ini kisah yang luar biasa. Kita akan mendengar kisah Paulus selanjutnya. Nah, sekarang untuk lebih memahami cerita hari ini, Lause punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sedang apa Paulus di bait Allah? Ya, Paulus sedang menjalankan upacara pentahiran sebagai tanda bahwa Paulus menghormati hukum Taurat seperti yang disarankan oleh Yakobus dan para penatua di Yerusalem. Pertanyaan yang kedua, siapa sih yang menghasut rakyat untuk menangkap Paulus? Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi dari Asia. Pertanyaan ketiga, apa hasutan orang-orang itu kepada Paulus? Orang-orang Yahudi dari Asia menghasut rakyat bahwa Paulus itu telah menentang bangsanya sendiri, menentang hukum Taurat, dan menajiskan bait Allah dengan membawa masuk orang yang non-Yahudi ke dalam bait Allah. Tuduhan ini serius karena mengancam nyawa Paulus. Wah, pertanyaan yang keempat nih adik-adik. Bagaimana sih reaksi rakyat dan apa yang terjadi kepada Paulus? Ternyata rakyat itu terhasut sehingga Paulus ditangkap dan dianiaya. Pertanyaan terakhir adik-adik, bagaimana cara Tuhan menolong Paulus sehingga Paulus bisa terlepas dari para rakyat yang berencana untuk membunuh Paulus? Ya, Tuhan punya segala cara. Tadi dari cerita tadi kita dengar, Tuhan menggerakkan kepala pasukan Romawi untuk memimpin pasukannya dan menyelamatkan Paulus dari tangan-tangan orang, dari rakyat-rakyat yang mau membunuh Paulus. Jadi adik-adik, dari kisah hari ini kita bisa pelajari. Menjadi murid Kristus itu memang tidak mudah. Tidak selalu mudah. Kita harus membayar harga. Mungkin menderita demi iman kita dan Injil yang kita beritakan. Berbagai macam penderitaan dan kesulitan dapat dialami oleh kita ketika kita mengikut Tuhan dan mengabarkan Injil. Tapi seperti yang dialami Paulus adik-adik, difitnah, digosipkan, bahkan dipukul dan disiksa atau ditangkap. Tapi kita tahu bahwa sebelum Paulus, Tuhan Yesus sendiri juga yang sudah mengalami penderitaan itu. Sebagai akibat hasutan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong dan menjaga kita. Kita harus ingat bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga kelak. Oleh karena itu, kalau kita mau menderita demi Injil, marilah kita tetap setia mengikut Kristus karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita terus setia memberitakan kasih Tuhan agar banyak orang bisa mengenal kasih Tuhan. Dan ingat, apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, adik-adik boleh hafalkan ayat hafalan hari ini dan boleh juga kirimkan ke kelas kalian di WA Group. Adik-adik, judul firman Tuhan hari ini yaitu Paulus ditangkap. Nasnya diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 40. Nah, cerita Lause hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami Tuhan mau menjadi anak-anak yang taat, mau belajar untuk Tuhan untuk memberitakan Injil. Tolong kami Tuhan, biarlah setiap hal yang kami lakukan dengan baik. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan selalu menolong kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa setia atas apa yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan juga untuk bisa setia untuk merasakan apa yang kami lakukan meskipun apapun yang harus kami rasakan, mungkin itu difitnah atau mungkin tidak disukai orang, tapi Tuhan yang mampukan kami untuk bisa terus memberitakan Injil. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami yakin dan percaya semuanya tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Banyak halangan dan rintangan yang dialami, tapi dia tetap bersukacita karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan dia. Dan adik-adik, Rasul Paulus menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Lalu seharap adik-adik juga mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku, tapi hanya bagian belakangnya saja ya. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita mau selesai. Namun adik-adik ingat, yang selalu menghibur kita, yang selalu menguatkan kita hanyalah Tuhan Yesus. Ada pujian yang berupa pertanyaan, 3 pertanyaan dan 1 jawaban. Siapa yang hibur hatiku? Siapa yang hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah
Tuhan Yesus jawabannya. Kita nyanyiin lagu ini ya. Siapa yang hibur hatiku? Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Sekali lagi. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Ya adik-adik, hanya Tuhan Yesus. Dah, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa, Tuhan berkati.